Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan jabatan fungsional dosen. Terima kasih buat teman saya yang sudah bersedia mengirimkan materi ini untuk saya bawakan di channel YouTube saya. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi ini sebenarnya bukan merupakan, karena kita sudah berada di mau menjelang akhir Maret ya, bulan Maret tahun 2024, sedangkan ini pelaksanaannya itu kegiatannya berlangsung sejak 29 Februari sampai 1 Maret. Jadi sudah beberapa hari yang lalu ya, 20 hari yang lalu atau 21 hari yang lalu gitu ya. Jadi saya baru membawakan ini bukan karena apa, tapi karena saya harus juga memprioritaskan video-video saya yang lain dulu ya. Jadi berurutan lah semacam itu. Nah, pada dasarnya apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya jauh-jauh hari sudah saya dapatkan informasi tersebut. Jadi saya harus memahami dulu, mempelajarinya dulu ya. Kemudian baru saya bawakan ke dalam materi di channel YouTube saya ini. Oke. Kali ini seperti apa yang tertuang di dalam ini. Nah, peraturannya itu adalah sekian ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang berkaitan tentang ya jabatan fungsional. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun Undang-Undang pertama itu Undang-Undang 14 Tahun 2005. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023. JO Nomor 63 Tahun 2009. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 dan ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008. Yang keenam itu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013. Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 4 garis miring 8 Romawi garis miring PB garis miring 2012 dan nomor 24 tahun 2014. Kemudian ada Permendikbud nomor 92 tahun 2014, kemudian ada operasional POPAK ya tahun 2019 dan Kepdirjen Dikti nomor 92 garis miring garis miring KPT garis miring 2021. Nah, jadi ini adalah landasan hukum yang umumnya kita pakai untuk kenaikan jabatan fungsional Bapak Ibu ya. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa jenjang di dalam jabatan fungsional itu terdiri dari beberapa tingkatan ya, berdasarkan Permen PAN RB nomor 46 tahun 2013. Kalau ada yang bertanya bahwa, loh, kenapa bukan yang Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 ya? Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu sebenarnya sudah berakhir Desember 2023 itu ya, sudah berakhir dan sebentar lagi akan diganti dengan aturan yang baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Permen PAN RB itu Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 itu sebenarnya ya dikhususkan untuk ASN maupun dosen-dosen PNS. Jadi kalau yang non ASN atau non PNS ya udah nggak usah terlalu menghiraukan dengan Permen PAN RB nomor 146 tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu muncul statement bahwa kan munculnya waktu itu menghebohkan ya, benar memang menghebohkan, tetapi kan kemudian diklarifikasi oleh Kemendikbudristek sendiri waktu itu bahwa misalnya Permen PAN RB itu nomor 1 tahun 2023 itu ya hanya berlaku untuk ASN. Jadi sempat heboh waktu itu ya. Nah, jenjang jabatan fungsional ada 4 tingkatan di sini. Kita mulai dari asisten ahli dulu ya. Jadi teman-teman dosen yang baru berkarir sebagai dosen itu dimulai dengan mengurus dulu NIDN ya. Di dalam pengurusan NIDN itu beda ya. Kalau sekarang itu sepertinya saya nggak tahu ya, tapi apa yang saya lihat di lingkungan kampus tempat saya bekerja maupun di tempat-tempat yang lain itu nggak melalui tes gitu. Beda dengan zaman saya waktu itu, karena saya harus tes
tes TKDA, tes TPA, tes TOEFL, macam-macam gitu ya, sehingga akhirnya saya bisa mendapatkan NIDN itu. Ya saya juga nggak tahu waktu itu kenapa kok saya harus diikutkan tes untuk mendapatkan ini. Dan ketika saya lulus, saya baru mendapatkan NIDN tersebut gitu. Nah, bagi teman-teman dosen yang baru berkarir sebagai seorang dosen, jadi setelah sudah mendapatkan NIDN, baru mengurus yang namanya asisten ahli. Saya di sini tidak mau menjelaskan secara detail bagaimana kita pertama kali mengurus jabatan fungsional asisten ahli, karena itu sudah sering kali saya sampaikan di dalam video-video saya yang lain terkait dengan jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di video saya yang lain itu. Pada dasarnya, secara kalkulasi ya, perhitungan itu, kalau kita asisten ahli itu berarti bagi teman-teman dosen yang lulusan S2 kemudian baru berkarir sebagai dosen gitu. Jadi target awalnya itu atau jabatan fungsional pertamanya itu adalah jabatan fungsional asisten ahli. Nah, berbeda kasus kalau yang bersangkutan baru berkarir sebagai dosen tapi lulusan S3. Nah, kalau sudah lulus S3, maka dosen tersebut atau yang bersangkutan tersebut itu tidak mengalami jenjang asisten ahli, tapi langsung ke lektor. Nah, kalau kita lihat di sini, di asisten ahli, angka kredit kumulatifnya itu adalah 150, ya, atau setara dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3B, gitu kan. Nah, 150 itu dari mana kita dapatnya? Nah, 150 itu dari ijazah S2, ya, dari ijazah S2. Sebenarnya dari ijazah itu sudah memenuhi ya ketambahan pendidikan sedikit aja, 1 atau 2 semester gitu kan, itu sudah cukup. Nah, permasalahannya itu adalah karena dosen itu harus melakukan kegiatan tridharma itu, jadi kalau saya menilainya adalah dosen baru itu adalah seperti kita memperkenalkan bahwa oh ini loh kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai seorang dosen itu seperti ini. Jadi yang harus dipahami itu adalah kegiatan tridharma itu apa saja sih? Itu seperti pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian, ya. Itu yang paling utama. Kemudian ketambahan 1 itu adalah penunjang yang bidang 4-nya gitu. Jadi kalau saya melihatnya, lebih menilainya itu sebagai perkenalan kepada dosen baru. Kalau ketika terjun ke dalam dunia dosen itu harus mengalami atau kenal dulu yang namanya kegiatan tridharma itu seperti apa. Nah gitu. Jadi kalau kita lihat nilai kumnya 150 itu sudah sebenarnya terpenuhi di ijazah ya. Inti pokoknya bukan karena permasalahan sudah terpenuhinya, tetapi yang menjadi dasar utamanya itu adalah kita memperkenalkan ke dosen baru itu ini kegiatan tridharma, biar nanti ketika berikutnya dia punya pemikiran bahwa mindsetnya dia itu oke, 2 tahun berikutnya itu saya harus naik jenjang lagi, misalnya ke lektor 200 atau ke lektor 300, seperti itulah gitu ya. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, setelah 2 tahun Anda menginjakkan kaki di asisten ahli ini, ya berarti yang bersangkutan adalah lulusan S2. Berbeda kalau yang lulusan S3, lulus S3 itu langsung ke lektor. Nah, kalau yang asisten ahli tadi mau menuju ke lektor, itu adalah bisa ke lektor 200 atau lektor 300. Nah, di sini tergantung dari berapa jumlah yang saudara kumpulkan di dalam kegiatan tridharma saudara tadi itu, ya, yang pendidikan berapa, penelitian berapa, kemudian pengabdian berapa, dan penunjang berapa. Nah, semuanya itu sudah diatur di dalam aturan-aturan yang saya jelaskan tadi di slide 2 itu tadi. Bapak Ibu bisa lihat terutama persentasenya itu ada di POPAK 2019. Yang isunya itu sebentar lagi kita akan menunggu POPAK yang terbaru, ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nembaknya itu yang 200, berarti kan butuhnya kan kumnya 50 lagi nih. Butuh 50 kum lagi. Nah, itu dihitung bidang 1-nya berapa persen, bidang 2-nya berapa persen, bidang 3-nya berapa persen, bidang 4 berapa persen gitu ya. Kalau nggak salah bidang 3 dan bidang, bukan nggak salah, memang bidang 3 dan bidang 4 itu persentasenya 10%. Jadi 1 atau 2 itu sudah cukup gitu, nggak harus diperbanyak gitu ya. Karena kalau saya
tipsnya, triknya itu saya lebih memperbanyak di bidang duanya. Kenapa demikian? Karena kalau bidang penelitian itu sesuatu hal yang saya harus fight sendiri nih, harus berjuang sendiri nih. Berbeda dengan kalau yang bidang 1 dan bidang 3 itu saya nggak tahu ya kalau yang di kampus yang lain, tapi kebetulan kalau di jurusan saya itu kita selalu melakukan secara tim ya, terutama untuk yang pengabdian ya. Karena berbeda dengan kampus-kampus yang lain ketika saya mendengar ya dari beberapa kampus, artinya ini hanya cuma karena berdasarkan dari cerita teman-teman saya juga. Mereka kalau pengabdian itu dilakukan secara mandiri gitu, tidak dilakukan secara tim gitu. Nah, berbeda dengan kampus jurusan saya itu, kita melakukan secara tim. Oleh karena itu saya berpikirnya bahwa karena kita melakukannya secara tim, maka itu sudah pasti kita dapat gitu poin untuk pengabdian. Nah, itu ya. Sedangkan kalau pendidikan kan itu sudah otomatis kan, setiap semester kita harus mengajar. Nah, itu poin-poinnya dari situ. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang penelitian, yang luaran penelitian kita itu harus publikasi yang dihitung di dalam KUM ini, maka kita harus melakukannya sendiri dulu ya. Artinya bukan berarti kita tidak bisa melakukan kolaborasi. Kalau mungkin ya, yang kita lihat itu kan kalau kita misalnya melakukan penelitian harus bisa menulis, kemudian tulisan kita itu kemudian misalnya kita share ke teman-teman untuk misalnya di keterlibatannya itu di mana, kalau memang itu tim itu kan artinya usahanya itu lebih keras dibandingkan bidang 1 sama bidang 3 dan 4. Itu persepsi saya semacam itu ya. Apalagi kalau misalnya yang bersangkutan tidak terbiasa menulis, maka tentunya akan merasa berat di sini ya. Nah, kalau yang mau nembaknya langsung, mau menujunya langsung ke lektor 300 berarti butuh 150 KUM gitu ya. Nah, setelah itu ada yang lektor kepala. Lektor kepala ini ada beberapa KUM di dalamnya, ada yang 400, 550 dan 700. Itu setara dengan kalau yang 400 itu golongan pembina 4A. Kemudian kalau yang 550 itu pembina tingkat 1 4B. Kemudian kalau yang 700 itu pembina utama muda 4C ya, gitu. Nah, setelah itu naik ke profesor ya. Profesor itu ada yang 850 sama 1050. Itu setara dengan pembina utama madya 4D dan pembina utama 4E gitu. Nah, untuk naik ke jenjang-jenjang ini dari asisten ahli misalnya lalu ke lektor, atau kita melakukan pengurusan jabatan fungsional itu per 2 tahun sekali. Semacam itu ya. Oke, nah ini kemudian jenis usulannya ya. Jadi pangkat pertama misalnya asisten ahli 150 S2 atau lektor 200 untuk yang S3. Kemudian kenaikan reguler misalnya dari asisten ahli ke lektor ya. Atau dari lektor ke lektor kepala atau lektor kepala ke profesor, atau kenaikan loncat jabatan ini yang sudah S3 ya, yang sudah S3 mulai dari asisten ahli ke lektor kepala ya, jadi loncat ya dari asisten ahli ini ke lektor kepala sini ya, ke lektor kepala, atau dari lektor ke guru besar. Tetapi catatannya yang bersangkutan itu harus S3 gitu ya, jadi kalau nggak S3 ya nggak bisa gitu ya. Kemudian kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional yang sama misalnya dari lektor 200 ke lektor 300 itu. Nah, kalau saya dulu loncat dari asisten ahli ke lektor 300. Enaknya gimana? Kalau enaknya itu adalah per 2 tahun saya tidak perlu harus mengurus berkas-berkas, minta tanda tangan sini sana sini gitu loh. Enaknya saya tinggal hanya cuma penyetaraan saja. Jadi hanya berkas saya hanya cuma 5 lembar kalau nggak salah, hanya gitu ya. Enaknya di situ. Nah, itu kalau saya mending loncat. Saya menyebutnya loncat KUM ya. Loncat KUM. Nah, kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional sama itu misalnya yang dari lektor 200 ke lektor 300, lektor kepala 400 ke lektor kepala 550, atau profesor 850 ke profesor 1050. Nah, ini syarat usulan jabatan fungsional khusus untuk asisten ahli, di mana kita mulai dari melaksanakan kegiatan pendidikan minimal itu adalah 55%. Nah, ini yang tadi yang saya bilang bahwa persentasenya itu tadi bisa dilihat di POPAK ya. 55%. Kemudian
ini kebutuhan kumnya, usulan kum asisten ahli sudah dipenuhi 150 kum dari pendidikan S2, tetapi perlu menambahkan 10 kum dari Tridharma dan penunjang itu tadi. Jadi sebenarnya tidak terlalu berat ya, karena cukup satu paper saja yang Anda hasilkan sebagai penulis pertama ya, tapi ya nggak boleh sebagai penulis anggota ya, nggak boleh sebagai penulis anggota. Sebagai penulis pertama ya, satu aja sudah cukup sebenarnya untuk kegiatan untuk jabatan fungsional asisten ahli. Kemudian kalau penelitian itu 25%. Ya 25%, kemudian pengabdian masyarakat itu adalah 10%, dan pelaksanaan kegiatan penunjang itu adalah 10%. Nah, masa kerja dan penilaian prestasi kerja itu sudah 1 tahun terhitung dari TMT dosen, tepatnya bernilai minimal baik pada 1 tahun terakhir ya. Syarat khusus bidang penelitian ya tentunya cukup 1 karya jurnal nasional ya sebagai penulis pertama sesuai bidang ilmu yang karyanya berbeda dari skripsi ataupun tesisnya gitu ya. Meskipun ya kebanyakan kalau kita lihat di lapangan itu adalah ya sama dengan tesis ataupun skripsinya gitu. Kemudian bukti pendukung lainnya itu adalah bukti pendukung kegiatan Tridharma dan penunjang ya, pertimbangan senat dan pengantar dan lain-lain. Nah, ini yang kalau saya bilang tadi enaknya kalau loncat kum ya, bukan loncat jabatan fungsional, loncat kum ya, yang misalnya dari asisten ahli 150 langsung ke 300, kita tidak perlu ini yang kayak gini nih. Yang bukti pendukung lainnya ini kita tidak perlu minta ada pertimbangan senat lah, kemudian surat pengantar dan lain-lain, banyak banget berkasnya dah gitu. Saya bilang banyak banget berkasnya, yang bikin repot aja gitu ya gitu. Jadi saya lebih senangnya begitu. Jadi 2 tahun penyetaraan lagi, 2 tahun saya nggak perlu lagi ngurusin yang kayak gini, enaknya begitu kalau saya. Nah, bagaimana kalau yang lektor? Kalau yang lektor itu pendidikannya yaitu 45%. Kalau beda kan tadi ya, kalau asisten ahli 55%. Kemudian penelitiannya itu adalah 35. Kemudian melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat 10% dan penunjang 10%. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat nih 35% terutama kalau yang ini ya, yang saya bilang tadi bidang kedua, bidang penelitian. Yang 35% itu Bapak Ibu punya beberapa paper nih, beberapa paper, kemudian dihitung misalnya mau nembak ke 200, kalau 150 berarti butuh 50, 35%-nya itu berapa di situ. Seperti itu cara menghitungnya. Tetapi diusahakan jangan ngepas atau ngepres ya, jangan. Kenapa demikian? Karena penilaian asesor Java itu lumayan keras ya, karena kalau mengurangi kom itu nggak nanggung mereka, nggak nanggung gitu. Saya juga tidak tahu alasannya kenapa kok harus dikurangi ya, padahal paper kita itu juga sudah mengalami proses review yang ketat misalnya semacam itu, terutama kalau yang internasional ya. Nah, berbeda halnya dengan kalau yang nasional semacam itu. Tetapi nasional pun saya percaya bahwa yang nge-review juga adalah orang-orang yang profesional di bidangnya gitu. Kemudian kebutuhan kum sesuai dengan kenaikan jumlah kumnya. Kemudian masa kerja penilaian prestasi kerja, jadi sudah 2 tahun terhitung dari TMT dosen tetapnya dan AA-nya, bernilai minimal baik pada 2 tahun terakhir. Syarat khusus bidang penelitian yaitu 1 karya jurnal nasional sebagai penulis pertama, tentunya ya sesuai dengan bidang yang karya berbeda dari skripsi ataupun tesis. Sama bukti pendukung lain, ya, bukti kegiatan Tridharma dan penunjang pertimbangan senat, surat pengantar dan lain-lain. Nah, ini kalau yang lektor kepala. Nah, kalau lektor kepala itu adalah ada yang lektor kepala itu yang masih tetap magister, pendidikannya itu adalah S2, atau yang lektor kepala yang doktor. Ini berbeda case ya, berbeda case. Begitupun sebenarnya yang lektor ini ada juga yang lektor yang S2 ya, mau menuju ke lektor kepala. Ada yang S3 mau menuju ke lektor kepala ataupun ke guru besar, semacam itu. Nah, ini kalau yang lektor kepala magister ya, minimal jurnal internasional kategori ya, jangan salah ya, kategori jurnal internasional ya, bukan yang bereputasi
yaitu baik bertindak sebagai penulis pertama atau penulis koresponden, tidak bertindak sebagai anggota. Itu pahami dulu. Kemudian minimal jurnal nasional, kalau yang doktor tentunya minimal jurnal nasional yang terakreditasi peringkat 1 atau 2, atau jurnal nasional terakreditasi Dikti, ya. Kemudian kalau loncat jabatan untuk yang S3 tentunya harus memiliki 2 karya ilmiah terbitan jurnal internasional bereputasi dengan 50% diantaranya mempunyai SGR atau Journal Impact Factor Clarified Analytic Web of Science sesuai dengan tabel. Sebenarnya mohon maaf ya, ini tidak terlalu terlihat. Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya di POPAK itu ini disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing. Ya, karena bidang ilmu itu dibedakan. Baik itu yang sosial humaniora, kemudian yang sains itu berbeda. Gitu, ya. Tinggal disesuaikan dengan itu, ya. Nah, sebenarnya kalau yang sudah S3 loncat ini itu dibutuhkan 2 karya itu bisa sebenarnya langsung ke ini ya, kemana, ke guru besar. Tetapi kalau saudara misalnya mau loncat jabatan ya, loncat jabatan dari lektor ke guru besar dengan lulusan S3, maka yang dibutuhkan itu bukan 2 karya, tapi 4 karya. Gitu. Nah, SGR maupun jurnal impact faktornya tetap sesuai dengan tabel yang ada gitu. Kemudian kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat ini itu karya ilmiah terbitan jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, dan 6. Artinya tidak ini bukan untuk dijadikan syarat khusus ya, berbeda kalau misalnya ke profesor itu ada syarat khususnya. Syarat khusus terutama ke jurnal internasional bereputasi gitu. Nah, kalau profesor ya tentunya kalau yang profesor dia harus berpendidikan S3 dulu, minimal S3 ya. Dia harus lulus S3 dulu, kemudian masa kerja minimal 10 tahun dari dosen tetap ya. Bukan pada saat dia lulus S3 baru dihitung 10 tahun, bukan. Tetapi sejak dia pertama kali mendapatkan atau pertama kali menjadi dosen tetap ya, itu sudah terhitung 10 tahun. Jadi kalau misalnya saat ini katakanlah saudara lulus S3 2024 ya, kemudian langsung melamar dosen dan tahun 2024 itu sudah diangkat menjadi dosen tetap, berarti 10 tahun berikutnya Anda bisa menjadi profesor. Tentunya kalau hukumnya sudah memenuhi. Karena banyak loh ketika case ya, banyak ketika lulus itu karena mungkin sudah bosan nulis gitu-gitu, jadi akhirnya stop dulu deh, publishnya ya mungkin dalam 1 tahun 1 aja gitu, itu pun juga bukan jurnal internasional ya, semacam itu. Kemudian minimal 2 tahun dari TMT jabatan fungsional pertamanya ya, itu tadi yang saya bilang setiap 2 tahun kita ngajukan gitu ya. Kemudian ini yang saya selalu agak sedikit ini ya, nggak begitu setuju itu. Kenapa harus nunggu 2 tahun? Pertanyaannya adalah kalau misalnya, artinya masalahnya zaman itu kan sudah berubah ya, sudah cukup canggih ya. Jadi kalau misalnya kita dalam 1 tahun kita sudah publish berapa ya, sebenarnya wajar-wajar saja. Cuman kalau di negara-negara lain, di luar negeri itu, yang saya ketahui, ini berdasarkan pengakuan dari teman saya ya, terutama kalau di UK itu kalau dosen itu publish dalam 1 tahun itu lebih dari 8 atau 10 gitu, mereka harus buat surat pernyataan itu, karena itu tidak logik, tidak wajar, non make sense gitu. Nah itu kalau kalau kita itu kan pokoknya ya udah publish sebanyak-banyaknya gitu. Nah itu yang masih belum ada aturan itu. Nah karena logikanya kalau di luar negeri itu dalam 1 tahun itu kadang kita misalnya ya melakukan penelitian itu dalam 1 tahun belum selesai gitu, misalnya semacam itu. Nah, bagaimana mungkin dia bisa menulis dalam 1 tahun lebih, katakanlah sampai 30 paper, 40 paper, itu kan nggak make sense gitu kan. Kita bisa mempertanyakan bahwa, tanya aja ke penulisnya itu, 1 paper ini misalnya dia isinya apa ya, gap risetnya apa ya, kemudian novelty-nya apa, pasti dia nggak tahu semuanya lah gitu, pasti ada yang nggak tahu. Itu sudah mengindikasikan kalau dia bisa kemungkinan nebeng nama doang karena banyak networking, itu juga harus dipertanyakan semacam itu. Kemudian sudah memiliki sertifikat pendidik
ya, artinya yang itu loh, BKD-BKD-an itu ya, sama memiliki karya ilmiah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam PO 2019 serta suplemen setelah S3-nya di luar masa studi. Nah, kenaikan ke lektor, kepala, dan profesor harus sesuai sudah memiliki serdik ya. Ke profesor harus sudah 3 tahun dari S3-nya. Artinya begini, 3 tahun S3-nya itu setelah saudara lulus S3, artinya yang bersangkutan ini sudah jadi dosen sebelum-sebelumnya dan sudah memiliki jabatan fungsional, sudah punya sertifikat pendidik dan lain-lain. Itu boleh mengajukan itu setelah sudah 3 tahun setelah lulus. Nah, kalau jika belum 3 tahun harus menambah 1 jurnal internasional. Jadi kalau yang bersangkutan itu katakanlah dia posisinya lektor kepala, kemudian sekolah S3, lulus nih S3. Nah, kalau misalnya dia mau mengajukan jabatan fungsional ke profesor, itu lebih cepat dari yang dijadwalkan, katakanlah kurang dari 3 tahun. Kalau yang tadinya dia minta itu adalah 2 paper, maka dia harus menambahkan 1 paper lagi. Semacam itu. Paham ya? Nah, tetapi kalau misalnya dia nggak mau, misalnya oke, setelah 3 tahun saya lulus S3 baru saya ngajukan, ya berarti tetap 2 paper. Gitu. Nah, berbeda dengan yang lektor. Kalau dia berangkatnya dari lektor mau ke guru besar. Nah, kalau ke guru besar, kalau dia mau mengajukan profesor 3 tahun setelah dia lulus S3, nah berarti tetap 4 paper. Tetapi kalau misalnya dia mau lebih cepat ya, sebelum 3 tahun gitu, berarti harus nambah ini 1 paper lagi, berarti jadi 5 paper, semacam itu. Kalau misalnya berangkatnya dari yang lektor. Nah, kemudian ini alur dari asisten ahli dan lektor ya. Nah, jadi mulai dari dosen, kemudian dilakukan oleh tim PAK PTS ya, perguruan tinggi misalnya, baik itu perguruan tinggi ini perguruan tinggi swasta ya, kemudian LL Dikti itu sendiri, kemudian tim PAK LL Dikti, kemudian final ya, finalnya itu dalam bentuk SK dan PAK-nya itu semacam itu. Nah, kalau untuk yang jalur LL Diktinya ya, untuk lektor kepala dan profesor, jadi dosen diajukan usulan si jago. Ya, kemudian ada tim PAK PTS ya, memvalidasi usulan si jago tersebut, kemudian LL Dikti mengevaluasi dokumen si jago. Kemudian setelah itu tim PAK LL Dikti ini melakukan penilaian usulan. Setelah itu operator PT dan LL Dikti itu input dan validasi ajuan plotting ya. Kemudian habis itu ada tim PAK nasional. Ini kita dicek lagi nih di tim PAK nasional. Habis itu didikti penetapannya. Gitu. Biasanya cukup lama, ini tergantung amal ibadah ya, saya menyebutnya begitu, karena ada teman saya dosen ya, teman saya itu dia 1 tahun keluar tuh. 1 tahun keluar dari lektor dari lektor 4A ke 4B itu 1 tahun itu. Nah, tetapi ada juga yang bahkan 2 tahun setengah belum keluar gitu. Itu ada juga. Jadi saya menyebutnya tergantung amal ibadah gitu. Kalau sudah, saya nggak tahu kenapa kok begitu lama banget kalau sudah di sini. Ya, belum lagi direvisi. Nah, ini adalah beberapa catatan yang perlu saudara ketahui, bahwasanya hal yang perlu diperhatikan itu adalah masa studi saat ini, yaitu berapa lama, kemudian linearitas, kenapa demikian. Ini penting Bapak Ibu yang mau berkarir sebagai dosen itu bukan hanya dosen biasa aja, tetapi punya mimpi misalnya ingin menjadi guru besar di kemudian hari, maka linearitas itu penting. Kemudian karya berbeda dengan skripsi atau tesis. Itu ya oke lah, kalau untuk yang kita sudah berkarir puluhan tahun, tentu kita sudah tidak memiliki karya yang pasti sudah berbeda dengan skripsi dan tesis. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.